hari ini di stadion utama ini saya berbicara. Pada era Orde Lama, kondisi perekonomian Indonesia sangat memprihatinkan. Puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 1960-an. Indonesia mengalami depresi ekonomi akibat hiperinflasi mencapai 635%. Terjadi sanering, yaitu pemotongan nilai mata uang, namun tidak diikuti penurunan harga barang, sehingga berakibat turunnya daya beli masyarakat. Kelangkaan barang menjadi hal lumrah di mana-mana. Akibatnya rakyat pun semakin menderita. Pada saat yang sama, defisit anggaran semakin lebar. Defisit ini ditangani dengan cara memperbanyak pencetakan uang, sebuah kebijakan yang justru memperburuk kondisi ekonomi. Jumlah peredaran uang tidak sesuai dengan ketersediaan barang. Akibatnya harga barang melambung tinggi dan berdampak pada hiperinflasi. Saat itu Indonesia juga dibeli hutang yang cukup besar. Cadangan devisa bahkan tak cukup untuk memenuhi kebutuhan impor. Sejak era demokrasi terpimpin tahun 1959, tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan negara, melalui dana pampasan Jepang dan bantuan Uni Soviet, Presiden Soekarno memprioritaskan pembangunan proyek mercusuar seperti sarana olahraga untuk persiapan Asian Games tahun 1962 di Jakarta, kemudian membangun stasiun TVRI dan pasar hotel di Pelabuhan Ratu, Hotel Indonesia, Gedung Toserba Sarinah, Masjid Istiqlal, Wisma Nusantara, Jembatan Semanggi, Tugu Tani, Tugu Selamat Datang, hingga Tugu Monas di Jakarta. Pada era demokrasi terpimpin, Indonesia mengalami banyak ujian berat yang berdampak buruk bagi kehidupan negara dan rakyat Indonesia. Berbagai kebijakan pemerintah banyak menguras anggaran dana, seperti Operasi Tirkora dengan proyek pembebasan Irian Barat tahun 1961, kemudian Operasi Bikora dengan proyek Ganyang Malaysia tahun 1964, yang hampir saja menghadapkan Indonesia dengan seluruh negara Persemakmuran Inggris.
Indonesia juga dirugikan dengan keputusan Presiden Soekarno yang keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1965, disebabkan terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Selain itu, Indonesia juga melakukan pemutusan hubungan dengan IMF dan Bank Dunia. Di awal tahun 1960-an, Ketua Sentral Komite Partai Komunis Indonesia, DN Aidit, bersuara lantang menolak bantuan asing yang masuk ke Indonesia. Setelah memutuskan hubungan dengan negara kapitalis barat, Presiden Soekarno kemudian memilih menjalin kemesraan dengan negara komunis dari Blok Timur, sehingga kala itu dikenal istilah Poros Jakarta Peking, atau lebih lengkapnya disebut Poros Jakarta Peking Pyongyang Moskow. Di tengah eratnya hubungan Indonesia dengan negara komunis, pada tanggal 30 September 1965, Indonesia diguncang oleh peristiwa berdarah G30 SPKI. Kejadian ini kemudian menjadi penyebab retaknya hubungan Indonesia dengan negara-negara komunis dari Blok Timur. Pasca pemberontakan PKI 30 September 1965, kondisi negara semakin runtuh. Untuk mengisi kekosongan pimpinan Angkatan Darat, pada 2 Oktober 1965, Presiden Soekarno mengangkat Maijen Soeharto sebagai Pangkop Kamtib, dan hal itu disampaikan melalui corong RRI. Soekarno juga mengangkat Pranoto Rekso Samudro sebagai pelaksana harian pimpinan Angkatan Darat, sedangkan pimpinannya dipegang sendiri oleh Soekarno. Atas bujukan Jenderal Abdul Haris Nasution, pada 16 Oktober 1965, Soekarno akhirnya mengangkat Maijen Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat dan Pangat, dan menaikkan pangkatnya menjadi Letnan Jenderal. I appoint them as Minister, Commander of the Army. 3 bulan berlalu setelah pemberontakan 30 September 1965, PKI belum juga dibubarkan. Soekarno masih bimbang mengambil keputusan tegas, padahal gelombang kegeraman masyarakat telah meluas. Pada 10 sampai 13 Januari 1966 terjadi gelombang unjuk rasa di Jakarta. Demonstrasi ini digerakkan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia KAMI. Kami meyakini bahwa PKI adalah dalang di balik peristiwa gerakan 30 September. Aksi ini selanjutnya diikuti oleh Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia KAPI, Kesatuan Aksi Buruh Indonesia KABI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia KASI, Kesatuan Aksi Wanita Indonesia KAWI, dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia KAGI. Ketika gelombang demonstrasi menuntut pembubaran PKI semakin keras, pemerintah tidak segera mengambil tindakan. Keadaan negara semakin parah, baik dari segi ekonomi maupun politik. Harga barang naik sangat tinggi, terutama bahan bakar minyak BBM. Karena itu pada tanggal 12 Januari 1966, kami dan KAPI memonopoli kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila, mendatangi DPR GR menuntut Tritura. Tritura atau Trituntutan Rakyat. Pertama, menuntut pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. Kedua, perombakan kabinet Wikora. Dan ketiga, turunkan harga kebutuhan pokok. Tuntutan pertama dan kedua sebelumnya sudah pernah disusulkan oleh Agnes Tabu, Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan 30 September. Sedangkan tuntutan ketiga, yaitu turunkan harga kebutuhan pokok, baru disuruhkan saat itu. Tuntutan ketiga ini sangat menyentuh kepentingan orang banyak. Akibat meroketnya harga-harga barang, Presiden Soekarno harus menunjuk seorang menteri penurunan harga bernama Hadli Hasibuan. Namun menteri tersebut tidak berhasil menjalankan tugasnya.
Kenaikan harga barang ini adalah dampak dari dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 27 untuk mengatur kembali mata uang rupiah yang diumumkan pada 13 Desember 1965. Perpres ini merupakan inisiatif dari pejabat di Kabinet Dwikora yang mendevaluasi rupiah dari kurs Rp1000 menjadi Rp1. Suhogi, aktivis mahasiswa dari jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia, dalam buku hariannya berjudul Catatan Seorang Demonstran, mengatakan harga bensin dinaikkan dari Rp4 menjadi Rp250. Hal ini mengakibatkan kenaikan harga-harga lainnya. Yang paling terasa dampak kebijakan ini adalah Angkatan Darat, karena Angkatan Daratlah yang paling banyak menggunakan bensin. Dampak dari kenaikan harga menyebabkan beras dan kebutuhan pokok lainnya menghilang dari pasaran. Kalaupun ada, harganya akan naik puluhan kali lipat. Dalam bukunya yang berjudul Zaman Peralihan yang ditulis ulang tahun 1995, Gi menyebutkan bahwa harga bensin dalam setengah bulan kemudian naik dari Rp400 menjadi Rp1000. Akibatnya tarif angkutan umum naik tinggi. Ia mencatat tarif kendaraan umum rata-rata dinaikkan sampai 1000%. Beras dinaikkan 300 hingga 500%. Akumulasi dari berbagai masalah tersebut menjadikan masyarakat kian geram. Suhogi mengutip penjelasan seorang perwira. Ia menilai keputusan buruk di bidang ekonomi sengaja dilakukan pemerintah untuk mengalihkan isu pembubaran PKI dan membuat Jakarta chaos. Suhogi mencatat cara-cara mahasiswa menyampaikan aspirasinya. Di bilangan Salemba, Jakarta Pusat, mahasiswa menyetop mobil-mobil yang melintas hingga menyebabkan kemacetan. Mereka menempel pamflet atau poster yang bertuliskan aneka slogan. Slogan-slogan yang disuarakan mahasiswa antara lain dekat jauh 200, turunkan harga bensin, DPR banci, Ritul Menteri-Menteri goblok, Hairul Menteri goblok, stop import istri, istana sarang lonte. Mahasiswa mengutus sejumlah delegasi untuk mendatangi beberapa pejabat dan menteri. Salah satunya adalah Hairul Saleh, Ketua MPRS, merangkap Wakil Perdana Menteri 3 yang disebut-sebut biang keladi kenaikan harga. Selain itu, pejabat lain yang ikut kena catut sebagai Menteri goblok ialah Subandrio, Wakil Perdana Menteri, merangkap Menteri Luar Negeri. Subandrio juga disebut anjing packing. Kemudian Yusuf Mudadalam, Menteri Urusan Bank Sentral, sekarang Bank Indonesia. Pada 15 Januari 1966, Presiden Soekarno angkat suara dalam sidang paripurna Kabinet Dwikora di Istana Bogor. Soekarno berpidato mengecam aksi demonstrasi mahasiswa. Soekarno tersinggung menterinya dikatakan goblok. Cacian mahasiswa itu dianggapnya tidak sopan karena ditujukan kepada orang yang lebih tua. Dalam pidatonya, Soekarno menumpahkan kemarahan sekaligus kesedihan. Dirinya juga tidak terima kehidupan pribadinya dan para menterinya disangkut pautkan dengan tuduhan yang bukan-bukan. Di tengah bergejolaknya kondisi negara saat itu, tahun 1966, Soekarno yang sudah berusia 65 tahun masih sempat mempersunting gadis belia dari Kalimantan bernama Heldi Jafar yang berusia 18 tahun. Soekarno enggan memenuhi semua tuntutan mahasiswa. Ia dan para menterinya menganggap aksi demo tersebut hanya berusaha membelokkan jalannya revolusi ke kanan. Mahasiswa dan pelajar menuding Soekarno telah meremehkan tuntutan rakyat. Pada 21 Februari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan reshuffle Kabinet Dwikora. Kabinet ini terkenal dengan sebutan Kabinet 100 Menteri atau Kabinet Dwikora II. Mirisnya, dalam kabinet tersebut masih duduk para simpatisan PKI. Kenyataan ini menyulut kembali mahasiswa meningkatkan aksi demonstrasinya. Pada 24 Februari 1966, mahasiswa memboikot pelantikan menteri-menteri baru tersebut dengan cara melakukan pengempesan ban menuju jalan ke istana.
Dalam insiden tersebut, resimen Cakrabirawa menembak seorang mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim hingga meninggal dunia. Jaket kuningnya yang merupakan kostum khas alma mater UI berlumuran darah. Arif Rahman Hakim kemudian dikenal sebagai pahlawan amanat penderitaan rakyat atau Ampera. Kematian mahasiswa tersebut semakin menggencarkan protes dan perlawanan mahasiswa terhadap Soekarno. Berdasarkan keputusan Panglima Komando Ganyang Malaysia Kogam, Presiden Soekarno pada 25 Februari 1966, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia pun dibubarkan. Namun hal itu tidak menyurutkan gerakan mahasiswa untuk melanjutkan Tritura. Akibat pembubaran kami, mahasiswa pelajar dan rakyat pun semakin gusar. Mereka terus maju dan melawan. Mahasiswa Bandung mengeluarkan ikrar keadilan dan kebenaran yang memprotes pembubaran kami. Perjuangan kami dilanjutkan dengan munculnya Massa Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia KAPI. Mahasiswa juga membentuk resimen Arif Rahman Hakim. Situasi semakin memanas. Universitas Indonesia terpaksa menutup operasionalnya pada 3 Maret 1966. Puncaknya pada 11 Maret 1966, demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran kembali terjadi di depan Istana Negara. Mahasiswa mengepung Istana Kepresidenan dan kembali menuntut Tritura. Pada demo kali ini mahasiswa didukung oleh aparat TNI. Mereka tidak mau kejadian berdarah seperti yang dialami mahasiswa UI Arif Rahman Hakim kembali terulang. Karena itu anggota TNI melindungi para mahasiswa dari penghadangan yang dilakukan oleh pasukan pengawal Presiden Cakrabirawa. Maijen Kemal Idris, Kepala Staf Kostrad, mengaku bahwa tentara tersebut adalah pasukan Kostrad yang ia pimpin. Dalam biografi Soeharto, ia menjelaskan bahwa ia memberikan perintah langsung pada Kemal Idris untuk menjaga para mahasiswa dari serangan Cakrabirawa. Saya menaruh harapan pada anak-anak muda yang mengadakan demonstrasi itu, kata Soeharto. Menurut sejarawan Divi Aspiwarman Adam, tentara ikut mendukung mahasiswa karena mereka sama-sama menginginkan PKI segera dibubarkan. Apabila tentara bersikap keras pada mahasiswa, maka PKI lah yang akan diuntungkan. Rentetan demonstrasi yang terjadi akhirnya diikuti terbitnya surat perintah 11 Maret 1966 yang biasa disingkat dengan Super Semar. Presiden Soekarno memerintahkan Letjen Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan pemulihan keamanan dan ketertiban. Pada suatu kesempatan, Soeharto pernah mengajak Soekarno berdialog mengenai pembubaran PKI. Soekarno menegaskan pada Soeharto, "Harto, saya ini sudah diakui sebagai pemimpin dunia. Konsep Nasakom sudah saya jual kepada bangsa-bangsa lain di dunia. Lalu kamu minta saya membubarkan PKI. Lantas bagaimana saya harus menyembunyikan muka saya?" Soeharto pun menjawab, "Pak, kalau masalahnya untuk konsumsi dunia luar, jadikan saya bumper. Saya yang akan membubarkan PKI, bukan Bapak. Tapi di dalam negeri, Bapak harus menyetujuinya." Namun Soekarno tetap pada pendiriannya. Ia tetap bersikukuh enggan membubarkan PKI. Menurutnya PKI adalah penyeimbang kekuatan dari Angkatan Darat. Apabila PKI dibubarkan, maka kekuatan pemerintah akan menjadi timpang. Sehari setelah terbitnya Super Semar, pada 12 Maret 1966, Soeharto langsung bertindak membubarkan PKI. Pengumuman pembubaran PKI dan ormas-ormasnya disiarkan pada pukul 6 pagi di RRI. Mendengar berita itu, rakyat Indonesia, terutama di Jakarta, mendadak diliputi suasana pesta kemenangan. Tidak lama setelah PKI dibubarkan, Maijen Kemal Idris langsung membangunkan beberapa mahasiswa yang tertidur di markas Kostrad. "Kalian menang, PKI dibubarkan," kata Kemal yang disambut kegembiraan para mahasiswa.
Di jalan-jalan pun rakyat menyambut pembubaran PKI. Saat itu rakyat dan mahasiswa seolah merasa perjuangan mereka berhasil. Dalam buku biografi Soeharto, Jenderal Besar dari Kemusuk, terbitan Dinas Sejarah Angkatan Darat, Soeharto menjelaskan bahwa penyebab utama terjadinya pergolakan nasional saat itu adalah peristiwa G30S yang didalangi oleh PKI. Keputusan pembubaran PKI tertuang dalam surat keputusan nomor 1/3/1966 dan diperkuat dengan ketetapan MPRS nomor 25/1966. Soeharto menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Dikutip dari arsip harian Kompas yang terbit 14 Maret 1966. Surat keputusan tersebut dikeluarkan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan serta putusan Mahkamah Militer Luar Biasa terhadap tokoh-tokoh PKI yang dituduh terlibat dalam peristiwa G30S. Keluarnya surat keputusan itu mendapat respon yang luar biasa. Pada 15 Maret 1966 di lapangan Banteng, Jakarta diadakan rapat raksasa keselamatan dan pertunjukan kekuatan oleh RPKAD. Demikianlah uraian sejarah tergulingnya pemerintahan Soekarno. Diawali dari krisis ekonomi, kemudian disusul peristiwa G30S PKI, dan sikap Soekarno yang acuh tak acuh atas berbagai kejadian yang terjadi. Kejadian beruntun ini menjadi pemicu meledaknya emosi rakyat dan mahasiswa sehingga menjadi jalan bagi tergulingnya pemerintahan Soekarno dan Orde Lama. Video ini masih bersambung. Lanjutannya adalah sejarah tentang super semar dan peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Bagi yang tertarik berlangganan video dari channel ini, silakan tekan tombol subscribe berwarna merah di bawah video. Apabila ada kekurangan dan kehilapan, silakan sampaikan kritik dan saran melalui kolom komentar. Terima kasih.